Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Malika Putri dari kelas 8B akan membawakan cerita yang berjudul Dream Theater karangan Naura Shifazashi Kirana dari kelas 8B. Capek banget hari ini, batin Rena setelah ia berganti pakaian. Rena, camilannya ada di bawah ya nak, ujar sang mama. Oke ma, aku turun, sahut Rena. Gimana sekolah nah? Tanya mama saat menyodorkan kue kepada Rena. Seperti biasa ma, capek dan tugasnya banyak banget. Kenapa sih guru nggak bisa sehari aja libur kasih tugas? Jawab Rena. Mama tersenyum. Ya udah, sekarang habisin kuenya, terus dikerjain langsung tugasnya supaya Rena besok bisa main sepuasnya. Saran mama. Rena pun menghabiskan kue itu dan masuk ke kamarnya. Wow, mama ini, Rena kan capek. Tidur dulu sebelum ngerjain tugas. Saat itu, kucing Rena yang bernama Kipli datang ke kamarnya dengan menggigit liontin emas di mulutnya. Kipli, kamu bawa apa? Tanya Rena seketika. Liontin itu diambilnya dan diamati oleh Rena. Ternyata terdapat tulisan Dreamland di liontin itu. Dreamland, pelan Rena. Sesaat tubuh Rena terasa ringan, melayang dan menyusut, tersedot ke dalam liontin itu. Sesaat kemudian, ternyata ia sedang ada di tengah hutan. Daun di semak-semak yang bergerak membuat Rena sangat ketakutan. Namun ternyata suara di balik semak-semak itu adalah seekor kelinci. Belum selesai kagetnya, kelinci itu tiba-tiba berkata, "Siapa kamu?" Tanya sang kelinci. Aku Rena, Renata Magnolia. Jawab Rena terbata-bata, masih belum bisa mengatasi kekagetannya. Magnolia? Tanya kelinci terkejut. Apa kamu kenal Lili Magnolia? Tanya kelinci itu lagi. Oh, tentu saja. Lili Magnolia itu nenekku. Kok kamu bisa kenal? Tanya Rena. Lili kecil pernah kemari saat ia seusiamu, ujar kelinci tersebut. Wow, benarkah? Kenapa nenek tidak pernah cerita ya? Karena kami memintanya untuk merahasiakan keberadaan Dreamland. Jawab sang kelinci. Bagaimana bisa nenekku menemukan Dreamland? Tanya Rena dengan penasaran. Ratu Kamara yang mengundang kemari. Setiap 20 tahun, Dreamland akan dibuka untuk mereka yang terpilih. Ratu memilih mereka dan memberikan liontin sebagai kunci masuk menuju Dreamland. Oh, jadi liontin yang dibawa Kipli itu adalah pembelian Ratu, batin Rena. Tapi kayaknya aku harus cepat pulang deh. Gimana nanti kalau mama nyariin? Kelinci itu tertawa. Rena, di Dreamland dan di duniamu itu berbeda. Selama apapun kamu di sini, gak akan berpengaruh dengan duniamu. Ayo, biar ku antar kamu ke Istana Ratu Kamara. Istana Ratu Kamara sangat megah dan indah. Rena akhirnya bertemu dengan Ratu Kamara yang sangat cantik dan anggun. Renata langsung memberi salam. Salam hormat Ratu, saya Renata Magnolia. Senang bisa bertemu dengan yang mulia. Ratu tersenyum mendekat. Renata Magnolia, senang sekali. Akhirnya kamu datang. Semoga kamu menikmati petualanganmu hari ini. Kita berdua akan mengelilingi Dreamland. Ayo kita berangkat sekarang. Ada banyak hal tentang Dreamland yang harus aku ceritakan. Baik Ratu, ayo siap berangkat. Jawab Rena lantang. Ratu Kamara dan Rena pun berpetualangan mengelilingi Dreamland. Mereka berjalan di atas jalan pelangi yang melintang di atas Dreamland. Belum selesai dengan rasa kagumnya, Rena melihat ribuan balon warna-warni di udara tepat di depan kanan mereka. Rena, kamu lihat balon warna-warni yang menggantung di sebelah sana. Itulah Dream Bubble, impian setiap anak di dunia. Bahkan impianmu ada di salah satu balon itu, menunggu untuk diwujudkan. Lalu,
Bagaimana cara mewujudkan mimpi-mimpi itu, Ratu? Tanya Rena penasaran. Ratu tersenyum. Sabar, Rena. Aku akan menjawab pertanyaanmu sebentar lagi. Kita berjalan sedikit lagi ya. Dengan sekali hentakan, Ratu memegang tangan Rena dan mereka sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan jala-jala putih menggantung. Nah, Rena, inilah Dream Chatter, tempat di mana Dream Bubble ditangkap dan disimpan. Ada syaratnya. Dream Bubble bisa disimpan di sini. Coba tebak apa itu syaratnya, Rena? Rena kaget mendapat pertanyaan seperti itu. Mohon maaf, Ratu. Rena belum paham. Sejujurnya, Rena masih bengong melihat semua keindahan Dreamland. Ratu Kamara tertawa. Hahaha, lucu sekali kamu, Rena. Dreamcatcher hanya menangkap Dream Bubble yang terang warnanya. Dia tidak akan menangkap yang pudar. Spontan, Rena bertanya, kenapa demikian, Ratu? Dream Bubble yang pudar warnanya berarti pemiliknya tidak percaya pada impiannya. Dia akan meletus tidak lama lagi. Sedangkan yang terang warnanya, pemilik impiannya percaya bahwa mimpinya akan terwujud. Ah, ternyata begitu. Rena mengangguk-angguk. Tidak lama kemudian, mereka melihat pintu gerbang yang tinggi dan kokoh. Ratu Kamara mengetukkan jarinya sekali dan pintu itu terbuka lebar. Silahkan masuk ke Dreammaker, Rena. Di sini, impian-impian itu diwujudkan. Renata tidak bisa percaya apa yang ada di hadapannya. Di dalam ruangan besar itu, penduduk Dreamland bekerja menghadap sebuah layar besar yang berisi foto-foto semua anak di dunia. Ratu menjelaskan. Penduduk Dreamland memantau semua anak-anak yang punya mimpi. Setelah memenuhi kriteria, Dream Bubble akan dipecahkan dan mesin Dreammaker menjadikan impianmu menjadi nyata. Kriteria apa yang diperlukan, Ratu? Ratu Kamara menunjuk lemari kaca tinggi dengan banyak tabung di dalamnya. Bacalah tulisan di setiap tabung itu, Rena. Rena memulai membaca. Kerja keras, disiplin, tidak mudah menyerah, saling tolong sesama, dan berdoa. Ratu menambahkan, semua usahamu tersimpan dan tercatat di sana. Sekecil apapun, kami pastikan tidak ada yang terlewatkan. Hingga tabung itu penuh dan Dream Bubble siap dipecahkan dan mimpimu akan diwujudkan. Renata tersipu malu. Mereka meneruskan perjalanan hingga Rena menyadari ada sebuah daerah yang sangat gelap. Rena penasaran dan bertanya kepada Ratu. Ratu Kamara, apakah daerah gelap di sana itu? Ratu berhenti sejenak, menghela nafas dan melanjutkan. Tidak semua mimpi bisa menjadi nyata, Rena. Terkadang pemilik mimpi merusak sendiri mimpinya. Di sanalah letak Dragland. Rena terkejut. Apakah yang merusak impian Ratu? Putus asa, egois, malas, dan berkecil hati. Ih, Renata takut, Ratu. Ayo, segera kita pergi dari Dragland. Ratu tersenyum dan kali ini mengikuti Rena. Baiklah, Rena. Cukup sudah petualangan kita kali ini. Semoga mengingatkan kamu akan impianmu dan membuatmu kembali semangat untuk mewujudkannya. Ratu berkata bijak, seraya mengambil sebuah bungkusan kecil untuk Rena. Rena, ini kado untukmu. Bawalah, kau akan mengingat mimpimu. Rena menerima kado itu, dan tiba-tiba dia berputar di langit. Putih, hanya asap, hingga tak sanggup melihat apa-apa. Rena membuka mata, dan ia sudah ada di tempat tidurnya. Astagfirullah, aku tadi pasti ketiduran dan bermimpi. Mimpi yang aneh. Dan Rena kaget karena melihat kado yang dibungkus kain rajut di tepinya. Rena membuka perlahan dan isinya adalah sebuah dream chatter. Mungil, warna-warni, yang sangat indah. Bersamaan dengan itu,
Mama masuk. Anak Mama sudah bangun. Ayo, segera sholat dan kerjakan tugasmu. Oh iya, tadi ada temanmu menitipkan kado untukmu. Siapa, Mah? Namanya unik, Ren. Mama sampai harus nanya ulang. Lantana Kamara. Cukup sudah cerita ini. Jangan lupa untuk menuliskan intisari dari cerita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.